Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. FIM akhirnya menyetujui proposal yang diajukan Aprilia terkait diadakannya tes bagi pembalap yang cedera sebelum kembali turun balapan. Ya, FIM secara resmi mengubah aturan untuk pelaksanaan uji coba yang dikhususkan bagi pembalap MotoGP yang baru saja mengalami cedera. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah pembalap tetap yang absen minimal 3 seri MotoGP boleh menjalani 1 hari tes sebelum kembali balapan. Tes hanya boleh dilakukan di sirkuit yang sesuai dengan status konsesi pabrikan atau sirkuit tanpa jadwal balapan MotoGP di sisa musim tersebut. Tes tidak boleh dilaksanakan kurang dari 8 minggu sebelum jadwal balapan MotoGP di sirkuit yang dipilih. Ban yang digunakan maksimal 3 set ban dari alokasi tim uji coba pabrikan per musim. Dengan adanya aturan ini, Jorge Martin diperbolehkan untuk melaksanakan tes bersama Aprilia, sama halnya dengan Miguel Oliveira yang baru saja pulih dari cedera. Namun Pramac telah mengumumkan bahwa pembalap tersebut akan tampil kembali di Le Mans akhir pekan ini. Sejumlah revisi peraturan MotoGP dilakukan. Salah satunya adalah prosedur start. Perubahan ini terjadi akibat ulah Marquez di GP Amerika 2025. Ya, 3 menit jelang lap pemanasan, Marquez memilih untuk berlari ke garasi dan mengganti motornya. Aksi ini diikuti rider lain yang berbondong-bondong kembali ke garasi untuk mengganti motor dari spesifikasi ban basah menjadi ban kering. Adapun menurut regulasi, pembalap yang mengganti ban yang berhubungan dengan perubahan cuaca tetap start dari posisi asli, tetapi terkena penalti ride-through atau melewati jalur pit yang membuat pembalap bisa kehilangan waktu hingga sekitar 30 detik. Kini sanksi yang diterima bagi pembalap yang melakukannya lebih ringan. Hukuman yang baru adalah double long lap penalty atau penalti lap panjang 2 kali dengan kerugian waktu kurang lebih sekitar 5-6 detik. Tentunya kerugian long lap penalty bisa diminimalisir lebih jauh lagi karena tidak ada batas kecepatan maksimal di sana. Tidak seperti jika penalti ride-through yang kecepatannya dibatasi maksimal 60 km per jam. Pramac Racing secara resmi mengumumkan Miguel Oliveira telah pulih dari cedera bahu kirinya. Cedera ini sendiri didapati Oliveira saat mengalami kecelakaan akibat tertabrak Fermin Aldeguer dalam sprint MotoGP Argentina 2025. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya dislokasi sendi sternoclavicular disertai ligamen yang robek. Oliveira pun dilarang menggerakkan bahu dan lengan kirinya selama beberapa lama demi mempercepat pemulihan. Pemulihan baru Oliveira rupanya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ia harus absen dari balapan utama seri Argentina, serta pekan balap keseluruhan di seri Austin, Qatar, dan Spanyol. Namun kini ia telah mendapatkan lampu hijau dari para dokternya di Portugal untuk kembali balapan. Dari laman resmi tim, Pramac mengabarkan bahwa Oliveira akan comeback di Prancis, namun hal ini akan terjadi jika Oliveira lolos tes medis pada hari Kamis. Bos Trackhouse Racing, Davide Brivio, meyakini bahwa Ai Ogura berpotensi jadi superstar pada masa yang akan datang. Sebagai rookie di musim 2025 kali ini, performa Ai Ogura terbilang sangat impresif. Rider asal Jepang itu 3 kali menembus posisi 10 besar dalam 5 seri yang telah digelar. Alhasil, ia kini menduduki peringkat 8 klasemen sementara dengan torehan 37 poin, unggul dari 2 rookie lainnya. Melihat performa Ogura yang langsung mentereng di musim perdananya, Davide Brivio yakin sang pembalap akan jadi sosok yang lebih hebat dalam kurun 2 tahun ke depan. Saya yakin bahwa Ai bisa melakukannya dengan baik. Itulah mengapa kami mendatangkannya. Namun hasilnya sangat di luar dugaan. Ia mengejutkan kami.
Kami mengira Raul di tahun keempatnya di MotoGP akan menjadi titik acuan bagi tim dan sejauh ini dia belum melakukannya. Pabrikan motor asal Cina, CF Moto, dikabarkan siap mengambil alih proyek KTM di MotoGP. Sebagaimana diketahui, proyek KTM di MotoGP menuai keraguan lantaran masalah finansial yang dialami pabrikan asal Austria itu sangatlah rumit. Ya, bukan cuma di MotoGP saja, proyek KTM di semua kelas pun diambang kehancuran lantaran biaya yang tidaklah sedikit. Ketidakpastian ini kemudian menimbulkan polemik, termasuk soal mundurnya KTM dari balap motor paling bergengsi di dunia ini. Dilansir dari Motosprint, brand asal Cina CF Moto dikabarkan sangat siap untuk mengambil alih proyek tersebut. CF Moto adalah salah satu pabrikan yang sedang naik dan terus melakukan promosi gencar termasuk di dunia balap. Mereka sudah menurunkan tim di kelas Moto2 dan Moto3. Bahkan tahun lalu CF Moto Aspar berhasil mengantar David Alonso menjadi juara dunia Moto3 2024. Mengambil alih KTM akan menjadi langkah tepat untuk sarana promosi lebih besar dari CF Moto di mata dunia, entah sebagai mitra atau bahkan menjadi owner tim. Dengan dukungan finansial yang mumpuni, bisa jadi kehadiran CF Moto di KTM menjadi suntikan kekuatan yang positif di MotoGP. Fermin Aldeguer merasa sangat percaya diri bisa tampil apik di MotoGP Prancis akhir pekan ini. Fermin Aldeguer menunjukkan performa apik dengan finish kelima di GP Qatar. Memasuki GP Spanyol, Aldeguer sejatinya juga tampil bagus dan sempat menduduki posisi keempat sebelum terjatuh di putaran kelima. Dengan tren positif yang sudah dialami dan sejumlah pengujian pasca balap di Jerez, Aldeguer kini makin percaya diri menatap seri ke-6 di GP Prancis. Kepada Crash, Aldeguer menyadari bahwa balapan akan berlangsung sulit, tetapi ia akan tetap bekerja keras untuk meraih posisi terbaik. Dengan berbekal peningkatan kecepatan motor yang sudah semakin solid, rider asal Spanyol ini berharap bisa mengikuti jejak Alex Marquez yang tampil impresif di musim ini. Rider Aruba.it Ducati, Nicolo Bulega mengaku ingin bertahan lebih lama bersama Ducati di ajang World Superbike. Penampilan Bulega di World Superbike musim ini sangat impresif. Terbaru, ia bahkan mampu menyapu bersih semua balapan di World Superbike Italia 2025. Namun penampilan apiknya itu tak dibarengi dengan masa depan yang cerah. Ya, hingga saat ini Ducati belum membicarakan perpanjangan kontraknya yang akan berakhir di akhir musim ini. Dilansir dari Motorcycle Sport, rider asal Italia ini mengakui bahwa dirinya ingin bertahan bersama Ducati selama mungkin, namun kini ia hanya bisa pasrah lantaran Ducati belum menawari dirinya perpanjangan kontrak apapun. George Russell membicarakan perjuangannya untuk meraih podium 3 di GP Miami 2025. Pada balapan di Miami International Autodrome itu, Russell mengalami akhir pekan yang sulit karena ia harus bertarung ketat dengan sang juara bertahan, Max Verstappen. Pada akhirnya, Russell bisa mengalahkan Verstappen dan finish di urutan ketiga. Usai balapan, pembalap asal Inggris itu mengungkapkan bahwa berjuang melawan kram perut yang parah selama 15 putaran terakhir Formula One GP Miami. Pada 15 putaran terakhir saya mengalami kram perut yang parah dan sekarang saya sangat kesulitan. Saya tidak bisa berdiri tegak saat di podium, perut saya benar-benar sakit. Saya perlu memahami apa yang salah. Saya sarapan lebih banyak dari biasanya, jadi mungkin itu alasannya.